never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Pembalap asal Spanyol itu sudah menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah meski masih aktif. Bagaimana Marc Marquez bisa mempunyai kekuatan media yang begitu besar? Saat ini, meski belum menjadi juara MotoGP sejak 2019, dialah yang pindah ke MotoGP. Daya tarik media berkisar pada dirinya, kami melihatnya sebagai penggemar dan sebagai sarana komunikasi. Tidak mungkin salah jika secara tegas menyatakan bahwa Marc Marquez sudah menjadi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah Grand Prix dunia. Terutama di kategori Premier, di mana ia telah menorehkan sejarah. Dia tiba sebagai rookie pada tahun 2013 dan memenangkan tahun pertama melawan legenda seperti Valentino Rossi, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Juga menjadi orang termuda yang menjadi juara MotoGP pada usia 20 tahun. Di tingkat dunia dia juga yang paling populer saat ini. Apakah dia dipandang sebagai pahlawan atau penjahat? Seperti yang dilakukan beberapa orang. Dia tidak pernah membiarkan siapapun acuh tak acuh dan membawa MotoGP ke setiap tikungan yang ada. Dia telah mengambil alih peran tersebut dari apa yang dilakukan Valentino Rossi sebelumnya, yang merupakan idola besar dan saingan beratnya saat ini. Meskipun pembalap Italia itu telah pensiun. Mengapa dia salah satu pembalap terbaik dalam sejarah? Penampilannya yang tak terlupakan, jutaan penggemar di seluruh dunia. Dia tidak pernah dikalahkan di akhir musim oleh seseorang dengan motor yang sama dan juga beberapa angka yang berbicara sendiri. Data terpenting, statistik yang menandai rekor pembalap, pole position, lap tercepat, podium, kemenangan dan gelar. Mari kita bahas mereka. Di bagian pole, yang mulai dihitung di kejuaraan dunia 1973. Ia bukan hanya pembalap Spanyol dengan pole position terbanyak di Grand Prix 94, tapi ia juga berada di puncak. Dia adalah pembalap tercepat dalam sejarah dalam satu putaran. Sementara itu, Alex Rins menyelesaikan tes Misano Senin lalu dengan puas, setelah menguji dasar mesin tahun depan. Pembalap Yamaha asal Spanyol itu meyakinkan bahwa tahun ini mereka telah menguji 7 konfigurasi mesin berbeda. Insinyur Yamaha sedang mengerjakan mesin baru dalam konfigurasi 4 silinder V, berbeda dari mesin 4 silinder segaris yang digunakan rumah Iwata sepanjang sejarah MotoGP. Seperti dilansir motorsport.com, proyek V4 sangat maju, tetapi saat ini mesinnya belum mencapai lintasan. Itu adalah ide yang sedang dikerjakan tetapi belum ada tanggal untuk memasangnya di sepeda motor. Untuk saat ini, pada tes Senin kemarin, Alex Rins, pebalap Yamaha asal Spanyol, sudah bisa mencoba konfigurasi baru, yang diharapkan bisa digunakan untuk musim depan. Kami menguji banyak hal, di antaranya mesin yang menjadi basis yang akan kami gunakan tahun depan, jelas Rins, Senin. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan mesin yang kami miliki sekarang, tapi mereka ingin melangkah selangkah demi selangkah dan ini baru permulaan. Saya rasa ini cukup positif, motornya terlihat sedikit lebih berbelok, pada kenyataannya, itulah yang kami cari. Kami tidak mencari kecepatan tertinggi, untuk saat ini, kami ingin kecepatannya lebih tinggi, jelas Rins. Kami juga telah mencoba beberapa perbaikan pada sasis, untuk mendapatkan cengkeraman yang lebih baik dan traksi yang lebih baik dan, yang mengejutkan, saya merasa sangat nyaman. Saya telah meningkatkan kecepatan saya antara 0,5-0,7 detik, jadi saya senang, tambahnya. Sedikit lagi, kami telah menggunakan mesin yang telah kami gunakan hingga Motorland, yang mana di sini di Misano kami harus melepasnya sedikit untuk mengatur rotasi, karena kami datang dengan 2 mesin yang rusak. Tapi kenyataannya adalah saya cukup puas dengan ujiannya. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan asa menjadi juara dunia MotoGP 2024. Mimpi untuk mendapatkan kembali gelar juara dunia kelas MotoGP kembali terbuka bagi Marc Marquez pada musim ini berkat performanya.
Rider berjuluk Baby Alien tersebut seolah terlahir kembali pada musim ini usai meninggalkan Repsol Honda yang sedang mengalami krisis. Hingga berakhirnya seri ke-13 MotoGP 2024, Marquez sudah menorehkan 6 podium dengan 2 kemenangan dari sesi balapan utama. Peraih 8 gelar juara dunia tersebut sedang dalam perbincangan karena dia berhasil mendapatkan 2 kemenangan itu dengan luar biasa. Ya, Marquez menorehkan 2 kemenangan itu hanya dalam jangka waktu 7 hari dari 2 balapan beruntun yaitu MotoGP Aragon dan MotoGP San Marino. Meski melaju dengan motor Ducati Desmosedici GP23 atau motor versi tahun lalu, ritme balap Marquez dalam 2 seri terakhir tidak kaleng-kaleng. Dengan bakat dan pengalaman, rider asal Spanyol itu mampu melejit tatkala rival terkuat seperti Jorge Martin dan Francesco Bagnaia kesulitan. Di MotoGP Aragon, Marquez seolah tidak terpengaruh dengan grip yang kurang baik dari lintasan Motorland Aragon, Spanyol yang baru diaspal ulang. Sedangkan dalam MotoGP San Marino di sirkuit Misano, Italia, pembalap berusia 31 tahun itu tampil cerdik saat rival kebingungan dalam situasi flag to flag. Ketenangan Marquez membuatnya berhasil berjaya melewati Bagnaia di tengah kondisi lintasan Misano yang basah karena rintik hujan yang mengguyur. Siapa sangka jika kemenangan Marquez tersebut mampu menghadirkan sisi emosional dari timnya Gresini Racing melalui Carlo Merlini. Pria yang menjabat sebagai direktur marketing Gresini Racing itu hampir tak bisa menahan air matanya ketika Marquez mendapatkan kemenangan keduanya. "Jangan membuat saya menangis, sangat fenomenal bisa memenangkan 2 balapan berturut-turut," ucap Merlini. Sisi emosional tim Gresini Racing kian bangkit setelah Marquez menggunakan livery berwarna biru dengan kombinasi putih. Livery yang dipakai di MotoGP San Marino ini merupakan corak khas dari Fausto Gresini, mendiang pendiri Gresini Racing saat masih aktif berkarir. Sementara itu, Marco Bezzecchi sekarang merasa lebih baik pada hari Minggu dan sekarang memusatkan perhatiannya pada hari Sabtu, di mana kesulitannya dengan Ducati GP23 sangat terasa, baik di kualifikasi maupun di sprint race. Marco Bezzecchi meraih hasil terbaik keduanya tahun ini di MotoGP San Marino berkat finish kelima di bawah bendera kotak-kotak. Meski belum mampu mendekati podium, yang hanya 1 kali ia raih pada tahap musim ini dibandingkan 7 kali tahun lalu, ia mencatat adanya tren peningkatan. Masih sederhana namun cukup memotivasi dirinya. Dalam kesulitan sejak beralih ke Ducati versi 2023 tahun ini, pebalap VR46 itu kini memahami dengan lebih tepat di mana letak kelemahannya setelah mempertanyakan dirinya sendiri secara panjang lebar selama Grand Prix pertama. Karena jika hasil terlemahnya terkonsentrasi pada sprint race sementara ia berhasil bereaksi pada hari Minggu, itu karena alasan tertentu. "Saat saya memiliki ban baru dan tangki bahan bakar penuh, seperti yang terjadi di awal balapan, saya selalu kesulitan. Saya terus berjuang melawan risiko terjatuh di setiap tikungan," jelas Bezzecchi. "Yang saya rindukan terutama di awal balapan, saat ban masih baru. Lalu, kondisi ban memburuk, saya mempertahankan kecepatan kurang lebih sama seperti saat menggunakan ban baru, tapi ini aneh. Secara teori, seharusnya tidak demikian. Atau bahkan, aku sedikit lebih cepat. Meski demikian, segalanya sedikit membaik, jadi saya senang," tambahnya. Faktanya, tren yang muncul sejak kembalinya liburan musim panas menunjukkan sinyal yang menggembirakan. Dalam 4 Grand Prix dia telah mencetak 1 poin lebih banyak dari Brad Binder dalam balapan jarak jauh, meskipun ada 6 posisi yang memisahkan mereka di kejuaraan.